Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan dari data logger dengan dosen pengampu yaitu Bapak Holanda Arif Kusuma SIK MSI. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu sistem microprocessor dan microcontroller. Nah, di sini anggota kami terdiri dari saya Ridho Permana Putra dengan NIM 2301010001. Kemudian ada Raja Muhammad Isa dengan 2301010005. Kemudian ada Firman 2301010034. Nah, di sini kami akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Pada saat ini udara di sekitar kita membutuhkan alat yang digunakan dalam mendeteksi udara, baik itu gas maupun asap yang berada di lingkungan kita. Kita membutuhkan perangkat elektronik yang dirancang untuk mencatat, merekam data dari berbagai sensor selama periode tertentu. Dengan kemajuan teknologi, kebutuhan akan pengumpulan data yang akurat dan efisien semakin meningkat, terutama dalam bidang industri, penelitian, pengelolaan lingkungan yang menaruhkan solusi yang lebih baik dibandingkan metode pencatatan manual yang dikenal logger. Nah, rumusan masalah dari data logger kami yaitu agar teman-teman ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan data logger, kemudian apa saja komponen yang digunakan dalam membuat perangkat data logger, kemudian bagaimana mengimplementasikan data logger dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya itu untuk mengetahui dari data logger, untuk mengetahui komponen yang digunakan dalam membuat perangkat data logger, kemudian mengetahui implementasi data logger dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami akan menjelaskan data logger terlebih dahulu. Data logger merupakan sebuah instrumen yang dapat membaca nilai besaran seperti temperatur, kecepatan angin, kadar gas, arus, tegangan, kelembaban, dan besaran alarm lainnya menggunakan sensor elektronik maupun elektromekanik. Kemudian nilai besaran yang terdeteksi disimpan ke dalam SD card penyimpanan data, diproses oleh microcontroller sebagai kontrol utama. Pada data logger yang kami buat ini menggunakan beberapa komponen utama seperti ESP32 dev kit, papan PCB, RTC atau real time clock dengan tipe DS3231, micro SD, kemudian ada SD card untuk menyimpan datanya, sensor MT135, OLED untuk menampilkan data, box panel atau tempat untuk wadah dari komponennya, saklar sebagai on off, dan kabel JST sebagai penghubung dan buzzer untuk mendeteksi. Kemudian di sini ada ESP32 dev kit. ESP32 adalah microcontroller yang dikenal oleh Expressive System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul WiFi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Kemudian ada papan PCB. Papan rangkaian tercetak atau PRT atau sering disebut dengan PCB merupakan papan pemasangan komponen elektronika yang jalur hubungnya menggunakan papan pelapis tembaga. Pembentukan jalur PCB dilakukan dengan cara etching atau pelarutan, di mana sebagian tembaga dilepas secara kimia dari suatu papan lapis tembaga kosong atau belangko. Tembaga yang tersisa beserta alasnya itulah yang akan membentuk jalur pengawatan PCB. Kemudian ada RTC atau real time clock. DS3231 adalah jam atau kalender berdaya rendah dengan dua alarm waktu terprogram dan output gelombang persegi yang dapat diprogram. TNT atau SQW menyediakan sinyal interupsi pada kondisi alarm atau output gelombang persegi. Jam atau kalender menyediakan informasi detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini ada modul SD card beserta SD card-nya. Nah, modul micro SD card ini merupakan perangkat yang memungkinkan microcontroller seperti Arduino untuk membaca, menulis data ke kartu micro SD. Modul ini sering digunakan dalam aplikasi seperti data logging, pemutaran MP3, dan penyimpanan data portable.
dengan ukuran yang lebih kecil dan kapasitas tinggi. Modul ini menjadi solusi ideal untuk menyimpan data dalam berbagai proyek elektronik. Kemudian ada sensor MQ135. Pada sensor ini merupakan sensor gas yang memiliki konduksivitas rendah sehingga jika berada di udara bersih, konduktivitas sensor akan naik seiring dengan kenaikan konsentrasi gas. Kemudian ada OLED atau Organic Light Emitting Diode. Adalah jenis dioda yang dimana lapisan yang melepas cahaya secara elektronik terbuat dari bahan organik ketika aliran listrik melewatinya. Lapisan ini memancarkan cahaya. Penggunaan komunikasi I2C dilakukan di mana hanya membutuhkan dua pin, yaitu pin SDA dan SCL, sehingga memungkinkan penghematan pin. Ini merupakan bentuk dari box kami, yaitu sebagai tempat untuk meletakkan semua komponen berada dalam satu wadah. Pada alat yang kami buat menggunakan box panel dari triplek. Kemudian ada buzzer. Buzzer perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ketika diberi arus listrik, buzzer akan bergetar dan menghasilkan suara yang dapat didengar oleh manusia. Suara ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian atau memberikan peringatan dalam berbagai aplikasi seperti sistem keamanan, perangkat rumah tangga, dan alat pengukur. Kemudian ada saklar. Saklar on-off berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik ke perangkat yang terhubung. Saklar ini memiliki dua posisi, yaitu on dan off. Posisi on ketika aliran listrik akan mengalir ke perangkat sehingga perangkat tersebut berfungsi. Kemudian off ketika saklar berada pada posisi ini, aliran listrik terputus dan perangkat tidak berfungsi. Kemudian ada kabel JST. Kabel hubung JST jenis konektor yang umum digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, terutama dalam menghubungkan komponen dengan jarak yang pendek, terdiri dari 2 pin, 3 pin, dan 4 pin. Kemudian implementasi penggunaan data logger dalam kehidupan sehari-hari. Pada data logger yang telah kami buat ini, yaitu alat yang dapat mendeteksi adanya gas maupun AC menggunakan sensor MQ135 dan komponen lainnya seperti komponen pendukung RTC untuk waktu, modul micro SD untuk menyimpan data, OLED untuk menampilkan data, ESP32 sebagai microcontroller, dan PCB sebagai sirkuit, serta box untuk tempat meletakkan berbagai komponen serta komponen pendukung lainnya seperti buzzer, saklar, dan lainnya. Pada metodologi penelitian yang kami lakukan, yaitu waktu dan tempat penelitian dilakukan di bulan Desember 2024 di Rumah Perumahan Bukit Indah Lestari di kilometer 8. Kemudian metode studi lapangan merancang alat yang dapat mendeteksi gas ataupun asap dari hasil pengukuran menggunakan sensor MQ135. Buat desain, tahap ini meliputi perancangan sistem dengan menggunakan sistem membuat alat, analisa, dan mempelajari konsep pembuatan alat dari data logger. Kemudian implementasi rancangan alat yang telah dibuat. Tahap ini merealisasikan apa yang terdapat pada tahapan sebelumnya menjadi sebuah masukan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian melakukan uji coba dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap rangkaian data logger untuk kemudian dilakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil uji coba. Nah, ini merupakan hasil dan pembahasannya pada data logger yang telah kami buat, yaitu beberapa langkah seperti mengumpulkan dana, lalu membeli komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membuat data logger. Setelah itu kami mengecek apakah alat berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kami merakit semua komponen menjadi satu. Langkah selanjutnya kami membuat codingan dari semua komponen utama yang dibutuhkan. Setelah itu diimplementasikan apakah semua sensor dapat bekerja dengan baik dan dilakukan evaluasi serta diambil pengujian data. Nah, untuk video pembahasannya berikut ini contoh pengujiannya.
Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Isa dengan NIM akhir 05. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat codingan data logger kami. Yang kami gunakan yaitu sensor MQ135. Oke. Di sini codingan utamanya. Oke. Di sini codingan sudah saya pisah-pisahkan. Nampak tidak sedikit karena dia sudah bisa di sini. Oke. Untuk pas yang pertama di sini kita langsung ke logo. Ini codingan untuk logo. Codingan logo untuk menampilkan hasil logo kami. Oke, di sini saya menambahkan teks untuk nama tim kami yaitu Optin X-Team. Oke. Lanjut ke sensor. Ini codingan untuk sensor MQ135. Di sini kami untuk mendeteksinya yaitu asap dan gas. Kami menggunakan pin 34. Oke. Lanjut ke codingan RTC. Di sini codingan RTC untuk tanggal dan waktu. Maksudnya itu codingan ini kapan kalian menguploadnya dan waktu yang kalian upload gitu. Lanjut ke codingan CD card. Oke, di sini codingan SD card untuk menyimpan data-data hasil dari sensor dan tanggal dan waktu. Oke. Di sini OLED. Oke, di sini ada codingan OLED. Codingan OLED ini berfungsi untuk dia menampilkan hasil dari logo, dari sensor dan RTC. Oke, lanjut ke buzzer. Codingan buzzer ini untuk menanda ketika nilai sensor itu lebih berapa yang kita tentukan. Di sini kami menentukan nilainya itu gas. Ketika gas itu nilainya lebih dari 5, maka buzzer berbunyi. Kalau untuk asap, minta nilainya 3. Ketika asap itu lebih dari 3, nilainya lebih dari 3, maka buzzernya akan berbunyi. Oke. Di sini kami menyimpan data dari sensor itu ketika 5 menit maka data tersimpan gitu. Inilah codingan hasil kami data logger menggunakan sensor MQ135. Kesimpulannya yaitu pada data logger merupakan sebuah instrumen yang dapat membaca nilai besaran seperti temperatur, kecepatan angin, kadar gas, arus, tegangan, kelembaban, dan besaran lainnya menggunakan sensor elektronik maupun elektromekanik. Kemudian nilai besaran yang terdeteksi disimpan ke dalam SD card. Penyimpanan data ini diproses oleh microcontroller pada data logger yang telah kami buat untuk mendeteksi gas dan asap dengan berbagai komponen seperti RTC, DS3231, modul SD, modul micro SD, PCB, ESP32, OLED, box panel, serta buzzer untuk mengetahui batasan maksimum ketika sensor mendeteksi. Sekian presentasi dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.